Halo teman-teman semua, kabar terbaru datang dari skuad Timnas Indonesia yang telah diumumkan untuk menghadapi Bahrain dalam pertandingan yang sangat penting. Pelatih kepala Patrick Kluivert telah memilih 23 pemain terbaik yang siap bertanding demi membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui daftar ini, tapi mari kita bahas lebih detail mengenai siapa saja yang masuk, siapa yang terpaksa dicoret, dan bagaimana peluang tim Garuda di laga ini. Dalam seleksi akhir, ada 6 pemain yang akhirnya tidak masuk dalam daftar utama. Nadeo Argawinata, penjaga gawang, harus merelakan posisinya kali ini. Pratama Arhan, bek kiri, tidak dipanggil dalam daftar final. Muhammad Ferrari, bek tengah, harus mengalah dalam persaingan lini belakang. Miss Hilgers, bek tengah, kembali ke Belanda akibat cedera. Hoki Caraka, penyerang, masih harus menunggu kesempatan berikutnya. Septian Bagaskara, penyerang, juga tidak masuk dalam daftar utama. Meskipun begitu, ada berita menggembirakan karena 2 pemain yang sebelumnya terkena hukuman kini kembali ke dalam skuad. Ragnar Oratmangun dan Justin Hopner telah masuk dalam daftar 23 pemain dan siap memberikan kontribusi besar dalam pertandingan ini. Bahkan, jika Kluivert memutuskan untuk menggunakan skema 3 back, maka Justin Hopner sangat berpeluang untuk tampil bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho di lini pertahanan. Salah satu sorotan utama dalam pertandingan ini adalah siapa saja yang akan menjadi pilihan utama di lapangan. Ragnar Oratmangun hampir pasti akan tampil sebagai starter, berduet di lini depan bersama Ole Romeni yang sebelumnya tampil luar biasa dengan mencetak gol perdananya melawan Australia. Sementara itu, satu tempat kemungkinan akan diperebutkan oleh Eliano Reinders atau Marcelino Ferdinand. Jika pelatih Patrick Kluivert memutuskan untuk menggunakan skema 3 back, maka formasi yang mungkin dipilih adalah penjaga gawang, Emil Audero, debutnya di GBK tentu akan menjadi momen spesial. Back 3, Justin Hopner, Jay Itzes, Rizky Ridho. Fullback, Kevin Dix, kanan, Calvin Verdonk, kiri. Gelandang tengah, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Tom Hay. Lini serang, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Namun, jika Kluivert memilih skema 4 back, maka kemungkinan besar lini pertahanan akan terdiri dari Jay Itzes dan Rizky Ridho sebagai duet back tengah, dengan Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdonk di kiri. Lini tengah tetap akan dihuni oleh Pelupessy, Ivar Jenner, dan Tom Hay. Sementara itu, di sektor serang, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni akan ditemani oleh Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang yang bermain lebih bebas. Tidak bisa dipungkiri, laga melawan Bahrain adalah pertandingan yang sangat krusial bagi Indonesia. Jika ingin memperpanjang napas di kualifikasi dan melangkah ke putaran keempat, kemenangan adalah harga mati. Berdasarkan hitung-hitungan, jika Timnas Indonesia bisa mengamankan kemenangan di 3 laga tersisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang, maka kita bisa mengoleksi total 15 poin. Ini akan menjadi modal besar untuk lolos, terutama jika Australia mengalami kesulitan di pertandingan mereka. Saat ini, Australia memiliki 10 poin, sementara Indonesia baru mengumpulkan 9 poin. Jika kita menang melawan Bahrain dan Cina, lalu Australia gagal menang melawan Jepang atau Cina, persaingan di grup ini akan semakin ketat. Selain itu, ada skenario lain yang menguntungkan bagi Indonesia. Jika Bahrain mampu mengalahkan Arab Saudi, maka peluang kita untuk naik ke posisi lebih baik semakin terbuka. Oleh karena itu, Timnas Indonesia harus memanfaatkan 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina dengan sebaik mungkin sebelum bertandang ke Jepang, yang secara peringkat dan kualitas menjadi lawan terberat di grup ini. Tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia memang berat, tetapi kita harus tetap optimis dan mendukung penuh perjuangan para pemain. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi tim Garuda. Ribuan supporter yang hadir akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan. Namun, kita tidak boleh lengah. Bahrain yang dilatih oleh Dragan Talajic tentu datang ke Jakarta dengan misi yang sama. Mereka baru saja dikalahkan oleh Jepang 2-0 dan tentu ingin bangkit serta meraih kemenangan di Jakarta. Oleh karena itu, Indonesia harus tampil disiplin, fokus, dan agresif sejak menit awal agar bisa mengamankan 3 poin krusial. Kita semua berharap tim Garuda mampu memberikan yang terbaik dalam laga ini. Jangan lupa, dukungan dari kita sebagai supporter sangat berarti. Sementara itu, kabar baik datang dari diaspora keturunan Depok, Miliano Jonathans, yang sejak lama diincar PSSI.
Kehadirannya menjadi penyemangat bagi para penggemar setelah sang ayah, Deco Jonathans, membagikan unggahan di media sosial yang menunjukkan dirinya berada di bandara menuju Indonesia. Kini, Miliano sudah berada di Jakarta untuk memenuhi undangan PSSI, yang kemungkinan besar terkait dengan proses naturalisasi. Momen ini semakin spesial karena bertepatan dengan persiapan timnas menjelang pertandingan melawan Bahrain. Selain itu, keluarga Jonathans dikabarkan akan hadir di Stadion GBK untuk menyaksikan laga tersebut secara langsung, membuat antusiasme para penggemar semakin tinggi. Mari kita ramaikan stadion, berikan dukungan penuh, dan buat atmosfer pertandingan semakin membakar semangat para pemain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang Timnas Indonesia.